Halo gengs, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Shiguang Daily Ren, atau judul Inggrisnya Link Click, episode 3, 4, dan 5. Oke deh, nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita nikmati ceritanya. Tapi, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel ini ya, agar aku semakin semangat buat kontennya. Makasih semua. Di episode 3 ini, Link maraton di pagi hari. Saat dia berhenti, ada pria yang hendak memegang bahu Link. Dan saat itu juga, Hikaru datang menghentikannya. Lalu Hikaru bertanya, "Kenapa kau diam-diam mengikutinya?" Dan pria itu menjawab, "Kalian salah paham. Namaku Shen Xiao, seorang arsitek. Saya dengar di internet ada orang yang bisa masuk ke dalam foto." Lalu, Link pun berubah sikap. "Ah, ternyata klien. Maafkan kami ya. Jadi, kenapa Anda diam-diam mengikuti saya?" ucap Link. Lalu, dia memberi sebuah foto dan Hikaru pun melihatnya. Lalu Shen Xiao bilang, dia itu dulu pemain cadangan basket dan fotografer koran sekolah. Dan foto itu adalah foto kami terakhir sebelum pertandingan dimulai. Itu menjadi hari yang tak akan pernah kulupakan dalam hidupku. Kami kalah bertanding. Aku melewatkan cinta pertamaku. Hingga bertengkar dengan ibuku. Karena itu, aku ingin mengucapkan isi hatiku kepada mereka di masa lalu. Untuk menebus penyesalanku. Setelah itu, Hikaru menemui Toki di belakang studio. "Pesan ke masa lalu ya. Dan tidak akan mengubah masa lalu, katamu? Kau yakin ini tidak masalah?" kata Toki. "Hanya untuk kali ini. Tidak akan mengubah hasil akhirnya," balas Hikaru. Hikaru dan Toki pun tas tangan. Lalu Toki pun masuk ke tubuh Shen, yang sedang memutar temannya. Di sini Toki diminta untuk menjadi pemain cadangan, dan masih memantau keadaan sekitar. Saat Toki berbicara dengan kapten timnya Xiao, penglihatannya kabur karena mata Toki tidak rabun. "Apa boleh aku melepas kacamatanya ini?" ucap Toki. "Pertandingan ini bukan apa-apa bagimu. Duduklah dan tunggu sampai pertandingannya selesai," ucap Hikaru. Di sini Toki berada di SMA pabrik motor. Dan ketua timnya sangat antusias dengan pertandingan ini. Jika mereka menang, mereka bisa pergi ke tahap kabupaten dan bisa memperbaiki lapangan basket SMA-nya. Dan lawan mereka itu adalah SMA Longyang, yang seperti kalian lihat, ada satu orang berambut kuning sepertinya dia jago bermain basket. Pertandingan pun dimulai, dan rambut kuning pun mencetak angka pertama. Dan pertandingan pun terus berlanjut. Saat Toki lagi melihat-lihat, "Apa yang harus kulakukan sebenarnya?" ucap Toki yang bingung. Menyampaikan ucapannya setelah pertandingan adalah tugas utama kita. Sampai saat itu, jangan lakukan apapun. Saat itu Toki keingat bahwa dia sekarang jadi fotografer koran di SMA-nya. Saat Toki mau foto, Toki malah menggunakan flashnya. Lalu, si rambut kuning memakai kesempatannya untuk membuat cedera kapten timnya Toki, yang membuat kapten tidak bisa main lagi. "Hikaru, apa aku telah mengubah masa lalu?" ucap Toki yang panik. "Kau memang telah mengubah proses aslinya. Tapi hasilnya tidak akan berubah," balas Hikaru. Syukurlah," ucap Toki. Di sini kapten meminta Toki menjadi penggantinya. Karena si Toki sudah mengacaukan prosesnya. Hikaru tidak bisa memprediksi apa yang terjadi ke depannya. "Baik, aku akan berusaha," ucap Toki ke kapten.
Lalu, pertandingan dilanjutkan. Saat mengoper bola, si rambut kuning langsung mengambilnya dan mendribel bola ke tempat musuh. Saat dia hendak ke sana, saat itu juga Toki mencuri bola itu. Langsung melewati semua pemain lawan dan mencetak angka. Sontak semua orang terkejut karena tiba-tiba Shen Xiao lihai bermain basketnya. Maaf saja, aku tidak akan mengalah dalam bermain basket ini. Dengan siapapun itu. Dan ternyata Hikaru dulu pernah bermain satu tim basket dengan Toki. Dan kemungkinan Toki menang waktu itu. Pertandingan ini masih berlanjut. Tim musuh mulai panik dengan keberadaan Toki. Dan Toki di sini sangat diandalkan oleh rekan timnya. Karena Toki dapat menguasai lapangan dengan cepat. Skor pun terus naik. Dan waktu istirahat pun tiba. Teman-teman Shen pun bingung. Karena Shen Xiao tiba-tiba bisa sehebat itu. Iyalah, karena Toki sih. Di sini, Kapten sangat mengandalkan Toki. Selama ada kau, kita pasti bisa menang. Ucap Kapten. Tidak masalah, serahkan saja padaku. Kata Toki. Hoi, Toki, jangan terbawa suasana. Hasil akhir pertandingan tidak boleh berubah. Karena di sini tim Toki harus kalah, supaya tidak mengubah masa lalu. Babak kedua pun dimulai. Di sini, Toki pura-pura berada di belakang musuh, supaya rekannya tidak mengoper ke arahnya. Tapi saat rekannya mengoper, tiba-tiba rambut kuning mengambilnya dan mencetak angka. Di saat temannya Xiao bingung, Kapten menjelaskan kalau Toki ingin mengalihkan perhatian lawan. Karena untuk membukakan ruang saat mencetak angka. Oh, begitu ya. Hebat sekali Shen Xiao. Xiao ternyata tidak main sendiri, tetapi juga memikirkan timnya. Kata teman timnya Xiao. Di sini Toki seperti malas bermain. Saat dihadang lawan, tiba-tiba Toki mengoper satu tangan dan rekannya mencetak angka. Dan temannya kagum dan mengandalkan operan dari Toki. Kenapa bisa begini? Ucap Toki. Dan di sini Toki terus sengaja membuat kesalahan supaya timnya Xiao kalah. Lalu Kapten meminta istirahat. Kapten memintanya untuk duduk. Gawat, apa ketahuan ya? Ucap Toki yang bergumam. Tapi kaptennya malah bilang kalau Toki staminanya turun, jadi permainannya kacau. Saat itu, kapten yang mengganti Toki sambil berjalan tertatih. Apa dia akan baik-baik saja? Ucap Toki ke gurunya. Dan gurunya menjelaskan, jika dia tidak kembali ke lapangan, maka kesempatan tidak akan datang dua kali. Karena SMA ini kecil, dan lapangan ini adalah tempat bekas pabrik motor. Setelah pabrik ini tutup, anak-anak bermain basket di sana. Dan jika dia menang kali ini, dia meminta pihak sekolah untuk memperbaikinya. Bagi mereka, dapat bermain basket merupakan impian mereka. Lalu saat itu Toki termotivasi untuk bermain lagi. Dulu Toki yang menang bermain berkat Hikaru. Toki meminta Hikaru untuk menjadi partnernya. Memiliki partner dalam kehidupan itu adalah hal yang sangat berharga. Ucap Toki ke Hikaru. Hikaru pun menerima bola itu dari Toki. Lanjut ke pertandingan. Di sini kapten melakukan rebound, tapi saat dia turun, kakinya tidak kuat lagi. Dan gurunya meminta istirahat. Saat itu juga, Toki melihat kapten. Kalau kapten tidak mau meninggalkan lapangan ini, aku tidak akan membuat pertandingan ini menjadi terakhir untukmu. Ucap Toki sambil menjulur tangan ke atas. Mereka pun tos. Jangan lupa dengan hasil akhirnya, kata Hikaru. Di sini Toki bermain secara serius.
Seolah-olah dia ingin memenangkan pertandingan ini dan mencetak angka. Di sini tim Toki berhasil mengejar skor musuh. Di saat terakhir, kedua tim bermain serius. Saat Toki mendribel bola, si rambut kuning menepis kacamata Toki dan menginjak kacamata Toki sampai patah. Dan itu pelanggaran. Terima kasih, ucap Toki yang bergumam sambil senyum. Saat rekannya mengoper, tiba-tiba Toki melakukan tembakan jarak jauh dan langsung mencetak angka. Setelah itu, tim musuh membawa bola. Lalu, Toki terus menghadangnya, tapi tim musuh mencetak angka. Skor musuh naik 2 poin. Sudah cukup kan? Ucap Hikaru. Di saat terakhir, Toki berlari ke tempat musuh. Toki, jangan! Ucap Hikaru yang panik. Lalu rekannya mengoper Toki. Dan Toki mau melakukan tembakan. Saat itu, Toki dihadang 3 musuh. Saat melihat banyak telapak tangan yang menghadang, Toki kebayang kata-kata gurunya. Dan mengoper bola ke rekannya. Melakukan tembakan dan mencetak angka. Bersambung di episode 4. Di episode 4 ini, tim Toki memenangkan pertandingan. Tapi di saat itu, Toki hanya berdiam diri di lapangan. Dan tiba-tiba, bayangan Toki keluar dari tubuh Shen Xiao. Hikaru! Hikaru! Ucap Toki. Tapi Hikaru tidak menyaut. Dan diperlihatkan muka Hikaru yang berubah menjadi hitam. Karena Toki yang mengubah masa lalu. Lalu saat kapten yang mau menyentuh bahu Toki. Jangan menyentuhku! Ucap Toki dengan ekspresi yang marah. Biarkan aku sendiri. Ucap Toki. Mereka pun bingung. Di saat Toki merasa panik, Toki mau balik dari foto itu. Tapi tiba-tiba, jangan, ucap Hikaru. Si bangke ini, kemana saja kau pergi? Hampir saja aku keluar dari foto ini. Ucap Toki yang merasa lega. Aku tadi sedang mencari catatan pesan permintaan klien. Nah, ketemu. Kejadian yang kau lakukan tadi memang mengubah peristiwa aslinya. Tapi itu tidak akan mengubah hasil akhirnya. Di saat itu, gurunya menghampiri Toki untuk mengembalikan kameranya. Oh iya, gimana pertandingan selanjutnya? Dan lapangan basket ini tidak jadi mau diruntuhkan bukan? Ucap Toki. Sebenarnya, lapangan basket ini tetap mau diruntuhkan, walaupun menang atau kalah. Karena pihak sekolah lebih mengutamakan pembelajaran. Saat itu Toki melihat timnya yang senang. Dan gurunya yang ingin memberitahu mereka. Tapi dicegah oleh Toki. Lalu Toki pun memfoto mereka. Setelah itu, pada sore hari, Hikaru meminta Toki untuk mengantar kapten ke rumahnya dengan sepeda. Setelah pertandingan kedua yang melelahkan, dan sekarang aku harus mengantar dia dengan sepeda ke bukit. Kenapa aku yang selalu menderita? Ucap Toki yang kesal. Dan saat di penurunan bukit, Hikaru meminta Toki untuk menyampaikan pesan klien. Lalu Toki pun menyampaikan pesannya dan membuat kapten tersenyum. Saat di tengah jalan, ada gadis yang menghadang mereka. Ternyata gadis ini adalah cinta pertamanya klien, dan juga adiknya kapten. Di sini kapten meminta foto dengan adiknya, karena ia merasa bahagia hari ini. Dan saat itu juga, kapten meminta mereka untuk difoto berdua. Tapi Toki malu-malu. Lalu mereka berdua pun berfoto. Dan mereka pun tiba di rumahnya kapten.
Setelah itu, Kapten meminta adiknya untuk mengantar Toki pulang. Saat mereka jalan berdua, Hikaru, jelas-jelas gadis ini mempunyai perasaan sama Shen Xiao. Tapi kenapa Shen Xiao bisa kehilangan dia? Ucap Toki. Yang berlalu biarlah berlalu. Kita hanya perlu menyampaikan pesan saja. Tidak usah pedulikan hal lain. Balas Hikaru. Di perjalanan, gadis itu menceritakan bahwa dia itu mau melanjutkan pendidikan di kota dan tinggal di sana. Hikaru, apa yang harus kujawab ini? Ucap Toki yang bingung. Dan Hikaru pun membaca pesannya. Yang isinya, aku turut senang mendengarnya. Dan kamu harus melanjutkan impianmu. Dan membuat gadis itu terharu. Dan melakukan janji kalau Shen Xiao nanti juga ikut keluar kota untuk melanjutkan pendidikan di sana juga. Dan Toki pun balik ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Toki dimarahi ibunya Shen Xiao karena asik bermain basket mulu, tidak belajar katanya. Dan mereka pun mau makan. Kenapa banyak sekali? Kan cuma kita berdua, ucap Toki. Kita tidak tahu kapan ayahmu balik, bukan? Balas ibunya Shen Xiao. Dan Toki pun makan. Saat itu, Toki menanyakan ke ibunya kalau dia ingin melanjutkan pendidikan ke luar kota. Dan membuat ibunya marah. Karena ayahnya yang bekerja di luar kota tidak pernah balik dan tidak tahu kapan dia balik. Sehingga ibunya berpikir, kalian selalu ingin pergi keluar kota dan meninggalkan ibu sendiri. Tidak usah pedulikan ibu, ucap ibu yang sedih. Hikaru, gimana ini? Aku tidak ingin melukai pesan ibunya, ucap Toki. Kalau begitu, cepatlah, sampaikan pesan ini. Kau serius? Kau yakin mengatakan itu kepadanya? Ucap Toki. Tidak masalah. Meskipun ada pertengkaran, masa depan tetap tidak akan berubah. Balas Hikaru. Lalu, Toki pun menyampaikan pesannya dan membuat ibunya tertawa. Ini aneh sekali. Kenapa perubahan yang kulakukan selalu aman-aman saja ya? Ucap Toki. Yos, semua pesan sudah disampaikan. Misi selesai. Ucap Hikaru. Saat Toki selesai makan, ibunya datang menyiapi lagi. Tapi Toki gak kuat dan ingin balik dari foto itu. Tapi, apa kamu lupa? Sekarang tanggal 12 Mei loh. Hari ulang tahun ayahmu. Ucap ibunya. Lalu, Toki pun panik dan menanyakan tahunnya. Tahun 2008, kata Ibu Xiao. Saat itu, Toki keingat masa lalu. Bahwa terjadi gempa besar pada tanggal dan tahun itu. Dan Toki tidak tahu keberadaan ayah dan ibunya, apa mereka masih di sana atau tidak. Saat itu Toki merasa gelisah. Hei Toki, cepat keluar dari foto itu, ucap Hikaru. Ternyata begitu. Pantas kau merasa santai-santai saja ya. Tidak peduli bagaimana proses berubahnya. Pada akhirnya, mereka semua tidak bisa melarikan diri kan? Semuanya tewas. Benar bukan? Ucap Toki. Saat itu Toki langsung keingat dengan janji yang ia buat dengan gadis adiknya Kapten. Dan dia langsung buru-buru ke rumahnya, menaiki sepeda. Hei Toki, kau tidak bisa menolong mereka. Mereka sudah ditakdirkan untuk mati. Yang kau lihat itu hanya sepenggal waktu di masa lalu. Lalu Toki pun berhenti. Terlebih, kematian adalah sesuatu titik penting yang tidak boleh kau ubah. Seberapa keras usahamu, mereka tidak akan pernah kembali. Dan kalau kau memutarbalikkan takdir mereka, kehidupan kita saat ini
juga mungkin akan benar-benar lenyap, ucap Hikaru yang khawatir. Bersambung di episode 5. Di episode 5 ini, Toki yang merasa bimbang. Saat itu juga, ibunya memegang tangannya dan khawatir tentang anaknya. Lepaskan tangannya, ucap Hikaru. Lalu, Toki pun melepas tangannya dan pergi ke rumah kapten. Saat Toki di perjalanan, Hikaru, takdir mereka mungkin tidak bisa dielakkan. Tapi kehangatan dari telapak tangannya terasa begitu nyata. Sesampainya di rumah kapten, banyak warga yang melihat kapten karena bertengkar dengan ibunya. Pergi! Pergi sekarang juga! Ucap Toki. Hah, apa yang kau bicarakan? Kata kapten. Lalu ibunya menyalahi Toki karena gara-gara bermain basket terus. Bibi, jangan salah paham dulu. Dengarkan dulu penjelasanku baik-baik, ucap Toki. Kapten dan ibunya merasa bingung. Kapten, aku mohon, bawa Liu Meng pergi dari sini, cepatlah. Itu adiknya kapten. Mereka pun berdebat, dan Liu Meng mencoba untuk mendengarkan Toki dulu. Malam ini, pukul 8:30 akan terjadi gempa. Liu Meng, ayahmu berada di kota kan? Segeralah evakuasi di sana, ucap Toki yang khawatir. Dan mereka pun berdebat. Dan dari sini, Hikaru tidak bisa memprediksi ke depannya karena ulah Toki. Dan Toki semakin kebingungan. Dan warga mulai berkumpul dan membicarakan tentang gempa itu. Shen Xiao, berdasarkan apa kau mengatakan akan ada gempa? Ucap kapten. Lalu warga pun mulai bertanya. Toki semakin bingung harus jawab apa. Lalu Toki jawab, ada tertulis di majalah. Ramalan suku Maya. Dan reaksi mereka malah tertawa dan tidak percaya apa yang Toki katakan. Lalu Toki pun pergi meninggalkan mereka. Dan teriak di perjalanan sepi. Aku padahal sungguh berniat ingin menolong mereka, ucap Toki yang sedih. Ya, itu sudah terjadi. Ini sudah di luar kendali kita. Tataplah ke depan, balas Hikaru. Lalu, Toki pun meminta Hikaru untuk menyelamatkan satu orang saja, yaitu ibunya Shen Xiao. Lalu Hikaru pun memberitahu arahannya. Setibanya di rumah, Toki bilang ke ibunya kalau sebentar lagi akan ada gempa 8:30. Dan di desa sedang membicarakan itu tadi. Lalu ibunya pun mengemas barang-barangnya. Sudah tidak ada waktu lagi, ucap Toki. Gempa kali ini menyebabkan tanah bukit longsor besar, hingga mengubur sebagian besar desa. Berlari keluar akan sangat berbahaya. Jadi, sangat berbahaya untuk jalan keluar. Saat itu, Shen Xiao berada di ruang makan dan selamat atas kejadian ini, ucap Hikaru. Toki yang kelihatan panik melihat ibunya yang masih mengemas barang dan melihat jam, dan kejadian itu akan tiba sebentar lagi. Lalu, Toki pun mengambil tasnya biar cepat. Di sisi lain, Kapten Shen Xiao masih memikirkan perkataan Toki tadi. Apa nanti akan terjadi gempa ya? Ucap Kapten. Di sini mereka sudah berada di bawah meja makan. Tetapi ibunya Shen Xiao lupa mengambil kamera. Biar Toki aja yang mengambilnya, ucap Toki. Saat Toki mengambil, jam pun sudah 8:30 tepat. Gempa pun terjadi. Di sisi lain, Kapten kepanikan. Di sini Toki berlari membawa kameranya. Dan terdiam melihat rumahnya mau rubuh.
Lalu dia lari lagi. Dan keadaan pun gelap. Setelah Toki sadar, tiba-tiba ibunya Shen Xiao berada di belakang Toki untuk melindunginya. Dan membuat Toki sangat sedih. Toki, jika kau tidak kuat lagi, segera balik dari foto itu, ucap Hikaru. Lalu tangan ibunya menggenggam tangan Toki. Ada ibu di sini. Asalkan ada ibu, kamu akan baik-baik saja. Lalu ibunya berbicara tentang dirinya yang selalu egois akan kemauannya. Karena ibunya takut, jika kalian pergi, ibu akan kesepian, ucap ibunya. Lalu Toki pun menangis dengan teriak. Dan lalu ibunya Shen Xiao menyanyikan lagu penenang yang mengingatkan Toki waktu dia masih kecil dengan ibunya. Tak berapa lama, ibunya terdiam. Ibu! Ibu! Aku takut gelap. Jangan tinggalkan aku sendirian. Lalu tak berapa lama ada seorang yang bilang, aku mendengar suara orang di sini. Tolong kami! Ucap Toki. Rupanya, tim penyelamat yang datang membantu setelah 4 jam terjadi gempa tersebut. Tapi saat itu juga, ayahnya Shen Xiao juga ada di sana. Dan panik, karena masih ada keluarganya di sana yang berada di reruntuhan itu. Setelah Toki diselamatkan, ada ibuku di sana. Tolong selamatkan dia. Lalu ayah dan Toki dibawa pergi menjauh dari ibunya. Dan kita diperlihatkan scan yang sangat sedih. Setelah itu, Toki kembali dari foto dan terdiam. Kenapa kau bohong? Kenapa nyawa ibunya tidak bisa diselamatkan? Ucap Toki. Maaf, ini dilakukan agar masa lalu tetap seperti semula. Saat itu juga, Toki menunjuk Hikaru. Lalu Toki pun sedih. Kalau memang tidak bisa menyelamatkan mereka, apa artinya menyampaikan pesan di masa lalu ini? Ucap Toki yang sedih. Di sisi lain, ayah dan Shen Xiao datang ke makam ibunya. Dan ayahnya tidak sengaja menemukan kamera yang mungkin selamat saat gempa itu. Lalu besoknya, Shen Xiao ke studio untuk mencuci foto lama. Saat itu juga Toki yang mencuci foto itu. Dan kita diperlihatkan scan dan isi pesan yang sudah disampaikan itu. Dan ternyata kamera yang dipakai Toki itu kamera lama ayahnya. Dan dia tidak pernah foto ibunya. Lalu ibunya meminta Toki untuk memfotonya. Lalu Shen Xiao balik ke rumahnya dan menyanyikan lagu penenang waktu ibunya Shen Xiao menyanyikan saat di bawah reruntuhan itu. Besoknya di pagi hari, Toki dan Hikaru ingin berhenti kerja membantu orang lewat foto dulu. Tapi melayani foto biasa masih bisa. Apa boleh buat? Kata Ling. Lalu ada orang yang masuk dan menanyakan ada orang yang bisa masuk ke dalam foto atau tidak. Tidak ada di sini, dan tidak ada kekuatan seperti itu, ucap Ling. Namaku Xiao Li. Aku seorang polisi. Balas pria itu. Bersambung di episode 6. Dan inilah akhir dari anime Si Guang Daily Ren episode 3, 4, dan 5. Menurut saya ini episode yang sangat-sangat sedih. Kenapa? Waktu di episode 5 itu kita diperlihatkan scan yang sangat sedih, yang dimana ibunya itu melindungi anaknya dari runtuhan itu. Dan itu scan yang sangat-sangat sedih bagi saya. Lalu, seperti apa lagi tugas Toki dan Hikaru selanjutnya?
Penasaran kan? Makanya, pantengin terus channel Takanome Gaming. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel ini ya. Oke deh, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.